wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Budo yang beranggotakan Perkenal. Perkenalkan, nama saya Sita Sari. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Jendra. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pembangunan di Indonesia di masa era reformasi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya, profil pemerintah oleh Rifki dan proses pembangunan oleh Azahra dan Putri. Kondisi masyarakat di akhir masa Orde Lama terulang kembali di akhir masa Orde Baru. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berdampak terjadinya inflasi yang menyulitkan keadaan hidup masyarakat. Kondisi tersebut memicu peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Di kota pusat Jakarta, peristiwa kerusuhan memuncak dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Di tengah kondisi tersebut, mahasiswa dari berbagai daerah yang menuntut reformasi kemudian berhasil menduduki gedung DPR MPR. Meskipun situasi yang semakin tidak terkendali, Presiden Soeharto kemudian menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai presiden. Peristiwa tersebut kemudian menandai lahirnya Orde Baru dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, yakni Orde Reformasi. Joko Widodo. Indonesia lahir 21 Juni 1961. Lebih dikenal sebagai Jokowi, adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-7 dari 2014 sampai 2024. Sebelum ia adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia adalah Presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer. Ia juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2014 dan Wali Kota Surakarta dari tahun 2005 hingga 2012. Dalam skema pembangunan pemerintah Jokowi dikenal istilah Nawacita. Nawacita adalah program yang diusung Jokowi bersama wakilnya, Yusuf Kala, dalam kontestasi pemilu 2014 yang kemudian menjadi rujukan pembangunan selama menjabat menjadi presiden hingga 2 periode kepemimpinan. Pembangunan yang paling dapat diamati pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur negara. Pemerintah terus menaiki anggaran pembangunan infrastruktur negara untuk membiayai jalan, rel kereta api, bendungan, gedung fasilitas publik, bandara, terminal, pelabuhan, jalur komunikasi, pembangkit listrik, dan berbagai prasarana lainnya. Pembangunan yang dilakukan di seluruh Indonesia yang ditunjukkan untuk mengoptimalkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan produktivitas, dan mengefisienkan distribusi yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi tergambar dalam proyek strategis nasional atau disebut PSN. Menurut Perpres nomor 3 tahun 2016, PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerhatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pemetaan PSN tergambar dalam infografis berikut. Berdasarkan data Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat PUPR dalam kurun waktu 4 tahun pada masa awal kepemimpinan Jokowi, pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km dan jalan tol sepanjang 941 km. Pembangunan terus berlanjut di periode kedua pemerintahan. Pada 17 Januari 2020, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam kurung RPJM Nasional 2020 sampai 2024 dengan sasaran utama Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Pembangunan pada era reformasi dituju oleh teman-teman. Ada yang tahu nggak apa saja?
Yang pertama, ada perubahan politik. Yang kedua, ada reformasi ekonomi. Yang ketiga, ada pengentasan kemiskinan. Yang keempat, ada pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, ada infrastruktur. Yang keenam, ada hak asasi manusia. Dan yang ketujuh, ada otonomi daerah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.